Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudariku, semoga kita semua ada dalam kelimpahan berkat dan sukacita dari Tuhan. Meskipun beberapa hari ini terasa panas baik di pagi ataupun malam hari, kiranya kita terus ada dalam kondisi yang sehat ya. Dan yang lebih penting adalah menjaga hati kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada Rabu yang ketiga bulan Mei ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu, pimpinanmu dan penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami. Sungguh Tuhan, semua yang telah Engkau nyatakan bagi hidup kami adalah baik adanya. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami rindu Bapa, lebih mengenal pribadi-Mu dan lebih mengasihi-Mu melalui pengenalan firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi setiap kami, loh hati jiwa roh kami, telinga kami, pemikiran kami Tuhan, agar dapat terarah kepadamu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan bertumbuh subur, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan urapi setiap kami yang akan mendengar. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mohon pengurapan Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. KPA kita hari ini tentang perjumpaan dengan Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita masih dalam suasana Paskah, di mana kita tahu bahwa Paskah adalah satu bukti nyata bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita melalui wafatnya di kayu salib dan juga kebangkitannya yang memberikan kita pengharapan dan kehidupan yang baru. Tetapi pada waktu itu ketika para murid dan pengikut Tuhan Yesus mendapati bahwa Yesus yang mereka percaya dan harapkan dapat membawa kebebasan bagi bangsa Israel terhadap penjajahan bangsa Romawi ternyata justru disalibkan, kemudian wafat, maka para pengikut menjadi begitu sedih karena hal ini membuat mereka kehilangan pengharapan. Mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan bahkan sebagian dari mereka kemudian menjadi takut lalu mulai pergi meninggalkan Yerusalem. Hal ini juga terjadi atas dua pengikut Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan seorang temannya, sehingga mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus yang berjarak sekitar 10-11 km dengan menempuh perjalanan kaki atau berjalan kaki. Sebagaimana dengan dua murid ini, manusia ataupun kita cenderung akan berusaha lari dari masalah atau hal-hal yang memberatkan pemikiran kita. Pelariannya pun bisa beragam. Ada yang berusaha pergi jauh supaya tidak bertemu dengan masalahnya atau bertemu dengan hal-hal atau orang-orang yang telah menjadi masalah dalam hidupnya. Ada yang berlari kepada minuman dan obat-obatan. Ada yang berlarinya pada kegiatan shopaholic ya, atau belanja. Ada juga yang menyibukkan diri. Ada banyak hal yang dilakukan orang untuk berusaha lari dari masalahnya. Seperti kedua murid ini yang berlari atau berjalan menjauhi masalah mereka di Yerusalem dengan menuju ke Emmaus yang jaraknya cukup jauh. Hal yang kedua, saat orang mengalami masalah atau penderitaan, tanpa disadari justru malah hal-hal yang selalu dibicarakan atau diulang-ulang untuk dibahas atau diperbincangkan adalah hal-hal yang sudah membuat rasa kecewa, rasa sedih, sehingga itu akan justru membuat penderitaan atau permasalahan atau kecewa itu menjadi semakin berlarut-larut. Contohnya seperti dua murid ini. Sepanjang mereka berjalan pun,
Mereka masih membahas bagaimana peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dianiaya, disalibkan. Bukan perkara-perkara yang baik, tetapi mereka terus membahas masalah-masalah yang telah membuat mereka menjadi kecewa, sedih, dan berduka cita. Seringkali kita juga demikian. Ketika ada masalah dalam hidup kita berbicara, atau mungkin bahasanya itu curhat ya, sharing kepada orang lain, tapi yang dibahas masalahnya, kekecewaannya, kesedihannya, mungkin dipikir berulang-ulang sehingga kondisinya justru semakin larut di dalam rasa kecewa, sedih, atau mungkin dalam kondisi-kondisi yang telah membuat kita jatuh. Jika hal ini terus dilakukan, itu akan menyebabkan hilangnya iman, hilangnya pengharapan, dan sukacita ilahi, sehingga kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Di ayat 16 dituliskan bagaimana murid-murid ini bahkan seolah-olah ada yang menyelubungi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang akan mereka temui dalam perjalanan nanti. Tetapi mari kita belajar di dalam satu momen yang sama bagaimana tindakan dan ucapan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus ini. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita. Di ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak, ibu, saudara, dan saudariku, ketika kita dalam pergumulan hidup, Tuhanlah yang datang kepada kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisinya, Tuhan selalu menyertai kita. Sayangnya, ketika manusia ada dalam kondisi yang kurang baik, sedih, kecewa, merasa kehilangan, dan segala macam hal yang kurang baik, kita cenderung merasa bahwa kita seolah-olah sendirian dan Tuhan tidak bersama dengan kita. Tetapi dari kisah ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah kita adalah Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kita. Mungkin ada kalanya dalam pergumulan kita bingung mau curhat dengan siapa. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada Tuhan yang selalu menyertai kita 24 jam selama 7 hari sepanjang umur hidup kita. Jadi janganlah gentar, janganlah sedih, janganlah merasa sendiri karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kedua, penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala ketika kita sedang dalam pergumulan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, seolah-olah tidak merasa apa-apa ya. Tetapi percayalah bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman itu terus bekerja di dalam diri setiap kita, menghasilkan perubahan, menghasilkan pertobatan, memberikan kita kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Pada saat iman kita bangkit, roh kita akan bangkit. Dan saat itu secara jasmani pun kita akan dibangkitkan. Ada kekuatan baru, ada energi yang baru, ada pengharapan yang baru. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Yesaya 40 ayat 31 juga dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersama dengan Tuhan, setiap langkah kita akan menjadi lebih terang. Pikiran kita tidak menjadi kalut dan gelap. Selain itu, ada kekuatan yang baru. Mau kita berlari dengan keadaan dan masalah, kita tidak akan menjadi lesu. Kita berjalan di tengah keadaan yang penuh pergumulan, kita tidak akan menjadi lelah. Karena ketika seluruh keberadaan kita penuh dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi lebih kuat. Kita lihat bagaimana dalam perjalanannya, Kleopas dan temannya diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbicara tentang firman. Meskipun mereka pada awalnya menceritakan tentang penderitaan dan kesusahan hati mereka, tetapi Tuhan terus mengajak mereka tentang kebenaran-kebenaran firman, mengajarkan tentang kepada mereka bahwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu semua sudah ada di dalam kitab suci. Sama dengan kita, alih-alih membahas segala hal yang membuat kita menjadi sedih dan susah dan kecewa, mari kita terus memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sekarang lebih mudah mengakses firman Tuhan ya. Dari handphone kita bisa membaca firman Tuhan. Bisa membuka Alkitab. Setiap pagi bahkan ibu gembala atau bapak gembala akan membagikan satu ayat bagi kita. Itu semua memberkati kita, membuat roh kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sanggup untuk dapat menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, pelihara jasmani. Kita lihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kedua murid ini kemudian makan malam bersama. Tuhan mendoakan dan mecah-mecah roti untuk sama-sama makan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita membutuhkan kekuatan tidak hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Galau, sedih itu juga butuh energi. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jasmani kita dengan makanan dan minuman yang cukup. Syukuri apa yang kita bisa dapat untuk bisa dimakan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ada orang kalau galau atau sedih atau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya terus gak mau makan. Akhirnya fisiknya sakit, jadi lemah. Semakin lama semakin lemah. Fisik yang lemah bisa mempengaruhi rohani juga. Itu sebabnya kita juga tidak boleh mengabaikan masalah jasmani. Pelihara jasmani kita. Ingat ya, tubuh kita adalah bait Allah. Kita ini adalah penjaga yang bertugas untuk merawat. Jadi kita harus memelihara dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan sebagai pemilik tubuh ini. Yang keempat, menjadi kesaksian. Kita lihat dalam ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita lanjut ayat 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Lalu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ketika mata rohani kita terbuka dan hidup kita dipulihkan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Pada saat itulah kesaksian hidup itu akan dimulai. Peran kita sebagai saksi Kristus, sebagai pembawa kabar keselamatan akan dapat kita jalankan secara nyata di dalam hidup ini. Seperti murid-murid ini yang pertama-tama mereka bahkan berusaha menahan Tuhan Yesus untuk tinggal di Emmaus. Tapi malam itu juga ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem malam itu juga. Dan mereka bersaksi kepada saudara-saudaranya bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Kita dapat menjadi saksi. Kita sadar bahwa Tuhan terus menyertai kita. Memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Memelihara jasmani kita dengan baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita
melalui karya kita, dimanapun kita berada. Alami perjumpaan dengan Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, apapun yang Anda sedang rasakan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan satu pengharapan yang baru, berdoa tapi Tuhan belum menjawab. Mungkin fisik yang lemah, mungkin ada banyak pergumulan di dalam hidup, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk anak, untuk apa saja. Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus dan dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Kembalilah ke Yerusalem dengan menjadi saksi yang efektif. Tapi untuk bisa melakukannya, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Allah, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau yang selalu punya inisiatif untuk mengasihi kami, untuk hadir dalam hidup kami, berjalan bersama dengan kami. Tidak ada apapun juga di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Tapi kalau mungkin saat-saat ini Tuhan, pergumulan hidup, sakit penyakit, kekurangan, kelemahan iman, rasa kehilangan, kesedihan dan apapun juga yang kami alami membuat kami seolah-olah merasa sendiri dan tidak disertai oleh-Mu. Kami rindu Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami malam hari ini. Biar kami dapat merasakan hangatnya hadirat-Mu, indahnya kasih-Mu, penyertaan-Mu dan damai sejahtera saat Engkau bersama-sama dengan kami. Mari Allah, tolong setiap kami agar kami dapat berjumpa dengan Tuhan, mengalami pembaharuan iman. Iman kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan, yang tadinya lemah dan lesu menjadi menyala-nyala kembali. Bahkan kami dapat menjadi saksi yang hidup akan kasih-Mu, kehadiran-Mu yang nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pelihara kami Bapa, supaya iman kami terus menjadi kuat, supaya iman kami terus bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berdoa khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang dalam kekecewaan, rasa kehilangan, kesedihan, kepahitan dan apapun yang sedang mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap hati, berikan penghiburan yang baru, sukacita yang baru, kebahagiaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan untuk dapat menjadi terang dan saksi dalam segala keadaan beliau, dan untuk dapat kuat menggembalakan kami, domba-domba Allah, supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya terus ada dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu, agar bangsa ini berbalik kepada Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan berseru memanggil nama-Mu. Terima kasih Allah atas KPA malam hari ini, atas segala firman yang telah kami dengar, dan atas setiap berkat-Mu dalam setiap doa yang kami naikkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu kembali di hari Rabu depan dalam KPA secara online. Terus saling mendukung di dalam doa supaya hidup kita menjadi saksi dan terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.